Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan para santri kita bahas bersama tentang hak dan kewajiban suami istri. Pembahasan ini meliputi dari 3 bagian. Yang pertama, hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri. Dan yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami. Baik, mari kita bahas bahasan yang pertama tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Hak dan kewajiban suami istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah. Pertama, hak bersama suami istri. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi teman-teman, bagi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kemudian, haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya atau kakaknya, anaknya dan cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya, dan seluruh cucu-cucunya haram dinikahi oleh suaminya. Kemudian, hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Bila mana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual. Kemudian, anak mempunyai nasab atau keturunan yang jelas bagi suami. Nah, kemudian kedua belah pihak wajib bergaul atau berperilaku yang baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka atau istri dengan baik. Kemudian kewajiban suami istri, ya. Barusan adalah hak bersama suami istri, sekarang kewajiban bersama suami istri. Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci, yaitu pada pasal 77. Ayat 1, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ayat 2, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Ayat 3, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,
baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Ayat 4, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Ayat kelima, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Pada pasal 78 juga dijelaskan, ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat kedua, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama. Kemudian baik kita lanjutkan bahasan yang kedua tentang hak dan kewajiban suami istri. Pertama, tentang hak suami atas istri. Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah: 1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. 2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. 3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. 4. Tidak bermuka masam di hadapan suami. Dan 5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Hakim meriwayatkan dari Aisyah, an Aisyata qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah qala zaujuha qalat fa ayun nasi a'dhamu haqqan 'alar rajul qala ummuhu. Dari Aisyah ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya, suaminya. Lalu saya bertanya lagi, siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya, ibunya. Lalu Rasulullah SAW menguatkan lagi dalam sabdanya, lau amartu ahadakum ayas judali ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha min idhami haqqihi alaiha. Andai kata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar hak kepadanya. Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri wajib menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya. Tentang hak suami terhadap istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, haqqu zauji ala zaujatihi illa tamna'ahu nafsaha walau kana ala dohrin kutubin wahidan illa wa alla tasuma yauman biidnihi illa li faridoh fa in amilat asimat walam yataqabbal minha wa alla tu'tiya min baitiha syai'an illa biidnihi fa in fa'altu qana lahul ajro wa alaihal wizro wa alla takhruja min baitihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya,
kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya, maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai taubat dan pulang kembali, sekalipun suaminya itu zalim. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya. Dan ini merupakan salah satu ciri istri solehah. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Maksud memelihara diri di balik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya. Kemudian yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Hal ini pun dijelaskan teman-teman santri dan para mahasiswa dalam kompilasi hukum Islam. Kewajiban suami terhadap istri ini dijelaskan secara rinci dalam pasal ke-80. Ayat 1, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Ayat kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 3, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Dan pada ayat keempat pasal 80 ini, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak-anak. Ayat 5, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf A dan B di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Ayat ke-6, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Ayat ke-7, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 2, gugur apabila istri nusuk. Kemudian pada pasal ke-81 tentang tempat kediaman juga dijelaskan ayat 1, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Ayat 2, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Ayat ketiga, tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Ayat 4, suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Pada pasal 82, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang. Ayat 1, suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Ayat 2, dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Itulah teman-teman bahasan yang kedua. Mari kita lanjutkan dengan bahasan terakhir tentang kewajiban istri terhadap suami. Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah: pertama, taat dan patuh kepada suami. 2, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. 3, mengatur rumah dengan baik. 4, menghormati keluarga suami. 5, bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. 6, tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju. 7, ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami. 8, selalu berhemat dan suka menabung. 9, selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami. 10, jangan selalu cemburu buta. Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami juga dijelaskan, yaitu pada pasal 83, kewajiban istri. Ayat 1, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ayat 2, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah. Ayat 2, selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4, huruf A dan B tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya. Ayat 3, kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Ayat keempat, ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Demikian teman-teman mahasiswa dan para santri, bahasan kita tentang hak dan kewajiban suami istri yang dibagi dalam 3 bahasan. Bahasan pertama, hak dan kewajiban suami istri. Bahasan kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri. Dan bahasan ketiga, kewajiban istri terhadap suami. Semoga saudara-saudara teman-temanku memahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.